Getsemani mengacu kepada peristiwa sejarah Yesus lahir ke bumi ini pada saat Yesus menjalankan visi dan misi yang diamanahkan oleh Bapaknya, dan pada saat dia menyerahkan diri untuk disiksa dan dibunuh, dia berdoa umat Tuhan di Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat Yesus bagaimana berdoa minta petunjuk daripada Tuhan untuk siap menyerahkan diri untuk disiksa dan dibunuh demi dosa-dosa umat manusia di bumi. Perjuangan kami untuk mendirikan pos PI hingga masuk kepada bakal jemaat dan jemaat definitif. Harapan kami kepada generasi kami, terutama di anggota muda di Getsemani Waibomatah, hingga terus mempertahankan jemaat ini, gereja ini hingga ke depan terus maju bersaing dalam pelayanan seperti di jemaat-jemaat lain yang berada di wilayah Klasis Aitinyo, Klasis Ayamaru, dan Klasis Aifat, untuk demi kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan di bumi ini. Suasana sukacita bergemuruh di kampung Waibomatah, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. 5 hari menjelang perayaan hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, umat Kristiani setempat, khususnya warga dari denominasi GKI, resmi mempersembahkan sebuah gedung gereja. Setelah dibangun selama kurang lebih 5 tahun, gedung Gereja Kristen Injili atau GKI di Tanah Papua, Jemaat Getsemani di Kampung Waibomatah, akhirnya diresmikan. Peresmian gedung ditandai dengan pengguntingan pita dan pembukaan papan nama, serta penandatanganan prasasti oleh penjabat Bupati Maibrat Bernhard Rondonuwu selaku pihak pemerintah bersama Penatua Nimrod Sesa selaku pihak Sinode GKI Selasa 20 Desember 2022. Kedatangan pejabat pemerintah, pejabat sinode, pejabat klasis, dan pejabat gereja lainnya serta para tamu undangan disambut meriah oleh warga kampung dan para jemaat. Lapor persiapan dalam rangka peresmian gedung gereja baru Jemaat Getsemani Waibomatah, Distrik Aitinyo Barat, Kabupaten Maibrat, 1x24 jam aman terkendali. Laporan selesai. Salam jumpa dalam kasus kecil di Waibomatah. Disalurkan bunga dan juga mahkota sebagai tanda ucapan selamat datang kepada tamu-tamu penting kita di tempat acara peresmian menghadirkan gereja. Indra Mata selanjutnya akan diberikan kepada Bupati Kabupaten Maibrat, Dr. Bernhard Rondonuwu SMSI. Kemudian Indra Mata selanjutnya untuk Ketua GPR Kabupaten Maibrat atau yang mewakili. Selanjutnya untuk Ketua Klasis Aitinyo, Ibu Pendeta Sohua.
kemudian penyelamatan selanjutnya untuk tertarik Rafiq Aitigo, Ibu Pendeta Pondu. Kemudian penyelamatan mewakili Ketua Rafiq Ayamaru. Dan kita akan saksikan penjelasan penyelamatan nasional terakhir Tanggung Siapa Kemudian Haika. Ada begitu selesai. Ada. Berapa lagi? Selamat datang di kampung kami, umat. Baik Bapak Ibu, sekalian, kami persilakan untuk bersama-sama dengan seluruh jemaat. Mari Bapak Ibu, para tamu undangan dari pemerintah daerah dari Klasik. Yesus Yebo, alas aku. Kita masuk. Kita.
cikal bakal GKI Jemaat Getsemani Waibomatah Klasis Aitinyo bermula dari sebuah perayaan pada tanggal 4 Desember tahun 2014 lalu. Ketika itu warga dari kampung Waibomatah dan kampung Fatase yang melaksanakan ibadah gabungan menyongsong hari Natal kemudian bersepakat membuka pos pelayanan Injil. Pos pelayanan Injil yang kemudian diberi nama Waifas itu merupakan bagian dari Jemaat Induk GKI Sion Kabupaten. Pos pelayanan Injil Waifas kemudian resmi berdiri pada tahun 2015 untuk melayani jemaat dari kedua kampung tersebut. Pelayanan firman dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat setempat bernama Silas Wai. Proses peribadatan pun dilangsungkan di gedung gereja sementara sekaligus kediaman sang pelayan firman. Dengan berkembangnya status dan kuantitas pelayanan di tahun 2016, para jemaat mulai membangun sebuah gedung gereja tipe permanen untuk digunakan sebagai tempat peribadatan. Rapat kerja GKI Klasis Aitinyo pada tahun 2017 kemudian menetapkan pos pelayanan Injil Waifas menjadi bakal Jemaat Getsemani. Kita serta penanda tanganan prasasti. Kita saksikan bersama Bapak Penjabat Bupati Maibrat akan melakukan pengguntingan pita sekaligus terbukanya selubung papan nama gedung gereja GKI Getsemani Waibomatah. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini saya Dr. Bernard Rondonu selaku pejabat Bupati Maibrat bersama dengan seluruh warga Jemaat Getsemani Waibomatah Distrik Aitinyo Barat bersama-sama menyaksikan pengresmian gedung gereja Getsemani Waibomatah. Telah dilakukan pengguntingan pita sekaligus terbuka sudah selubung papan nama. Tepuk tangan yang kurang keras Bapak Ibu sekalian. Sekaligus akan menggunting balon sebagai tanda kebahagiaan.
selanjutnya penandatanganan prasasti. mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus, kepala gereja kami, dan di dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus yang menuntun kami dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kiranya menghadirkan kemuliaan Allah di dalam gedung gereja Jemaat GKI Getsemani Waibomata. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mohon kehadiran-Mu ya Allah atas gedung gereja ini. Amin. Kita saksikan bersama Bapak Ibu di atas juga. Saya anggota Badan Penyelenggara Pemilu atas nama Kegiatan Kota Papua membuka dengan resmi Kegiatan Bapak Anak dan Roh Kudus. Selanjutnya yang pertama kali memasuki gereja adalah alat kelas sakramen, kemudian para pendeta dan majelis, kemudian bupati dan seluruh tamu undangan dan jemaat. Alat kelas sakramen, para hamba-hamba Tuhan, Bapak Bupati dan tamu undangan bersama adalah seluruh.
Terima kasih atas pujian yang Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita menyaksikan bersama mulai dari kegiatan-kegiatan dari Termati Balai Lama sampai ke sini kita menyaksikan. Dan hari ini saya duduk di gereja yang luar biasa ini sebagai pusat di mana warga jemaat Getsemani Waibomata bisa melaksanakan 4 persekutuan dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di tempat lain kalau kita bisa bandingkan, mungkin kita tidak bisa sama dengan hari ini. Bapak Ibu yang lain, warga jemaat yang lain tidak akan bisa sama dengan warga jemaat Getsemani saat ini. Tapi ini luar biasa, apalagi warga jemaat yang luar biasa, kita sebentar lagi akan merayakan hari lahir. Kan biasanya kalau di keluarga-keluarga baru itu sebelum anak lahir disiapkan rumah, itu luar biasa warga jemaat itu. Tanggal 25 sebelum tanggal 25 sudah disiapkan rumah tempat persekutuan. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah mengharapkan memang bahwa gedung gereja adalah pusat persekutuan warga jemaat. Pusat di mana warga jemaat itu menampilkan dengan yang namanya tonjolan-tonjolan kasih. Karena kita sebentar lagi akan lahir juru selamat yang melambangkan kasih bagi kita. Nah, kami pemerintah memang berharap kasih, karunia, damai, sejahtera itu selalu berada di tengah-tengah seluruh warga Maibrat. Terutama kita akan menghadapi perayaan Natal. Kami berterima kasih. Tentunya yang pertama kepada seluruh warga jemaat Getsemani yang bahu-membahu bertahun-tahun. Hari Ibu Pendeta sudah sampaikan, ada keringat, ada tangisan, ada yang harus disiapkan sehingga terwujud gedung gereja yang luar biasa ini. Jadi terima kasih kepada seluruh warga jemaat. Yang kedua tentunya terima kasih kepada panitia pembangunan yang selama sekian tahun tak henti-hentinya. Bagaimana cara sehingga gedung gereja ini bisa terbangun? Tentunya yang ketiga kepada panitia yang menyelenggarakan kegiatan peresmian dan pentabisan gedung gereja ini. Nah, tentunya yang keempat, terima kasih kepada kita semua. Sehingga berkat yang luar biasa ini ketika Bapak dan Ibu pulang, inilah berkat yang luar biasa yang kita bisa sampaikan dari mulut ke mulut kepada seluruh warga yang berada di sekeliling kita sebagai berita baik, berita kedamaian dalam rangka juga tanggal 25 nanti. Itu kami sampaikan selamat menyongsong Natal, hari kelahiran juru selamat, sang damai di tengah-tengah kita nanti tanggal 25 Desember tahun 2022. Sekali lagi kami mengucapkan banyak selamat kepada seluruh warga jemaat Getsemani Waibomata menempati gedung gereja yang luar biasa ini. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita dalam setiap langkah hidup kita dan terutama dalam persekutuan ibadah yang akan dilangsungkan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Sukacita para jemaat GKI Getsemani Waibomata di momen peresmian gedung baru gereja pun menjadi semakin lengkap. Pasalnya, di saat yang bersamaan, Sinode GKI di Tanah Papua melalui Badan Pekerja Klasis Aitinyo menetapkan status GKI Getsemani Waibomata menjadi sebuah jemaat mandiri.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita boleh merayakan satu sukacita besar. Sesuai dengan amandemen tata gereja kita, amandemen di Waropen, acara-acara gerejawi kita maknai sebagai suatu ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga suatu pertanggungjawaban iman. Artinya bahwa kita boleh hari ini ada di sini, itu bukan gagah dan kuatnya kita, tetapi Tuhan yang menyertai kita sehingga kita boleh ada bersama-sama sampai saat ini. Hari ini bersama-sama kita menyaksikan dua peristiwa yang besar bagi saya. Yang pertama adalah kita resmikan dan juga tata biskan gedung gereja yang baru. Tetapi juga yang kedua, kita juga bersama-sama mendengarkan pembacaan surat keputusan terkait dengan kemandirian jemaat ini dari bakal jemaat menjadi jemaat mandiri. Ini sebenarnya berkat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tadi laporan Pak Ketua Panitia, tetapi juga tadi malam Ketua Klasis telepon ke saya. Bapak ini jemaat kecil, jadi mereka butuh Bapak belum bisa hadir. Ternyata setelah sampai di sini, saya lihat jemaat ini sebenarnya bukan jemaat yang kecil, tapi jemaat yang besar. Kenapa sampai jemaat ini besar? Karena Allah yang mereka sembah dengan Yesus Kristus adalah Allah yang besar. Pembangunan gedung gereja Getsemani dilakukan secara swadaya oleh para jemaatnya yang bermukim di dua kampung terdekat, yakni Waibomatah dan Kampung Fatase. Jumlah jemaat GKI Getsemani dari kedua kampung tersebut terbilang tidak banyak dan hanya berkisar 20-an lebih kepala keluarga dengan jumlah jiwa lebih dari 80 orang yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Sebagian lagi adalah aparatur sipil negara yang bertugas di Pemda setempat dan juga daerah lainnya di tanah Papua. Pada awalnya, dengan situasi dan kondisi serta kemampuan jemaat yang ada, sumber pembiayaan pembangunan gedung gereja Getsemani hanya dikumpulkan melalui derma, perpuluhan, serta sumbangan sukarela dari para jemaat. Selain itu, panitia pembangunan gedung gereja yang telah dibentuk juga melakukan penggalangan dana dari pemerintah daerah, simpatisan, dan kerabat yang berada di luar daerah. Total dana yang terkumpul hingga gedung gereja Getsemani diresmikan sejumlah kurang lebih 1,097 miliar rupiah. Pemekaran Kampung Waibomatah ini pada tahun 2014, lalu pada bulan Maret 2015 dibukanya POSPI Getsemani. Tahun 2016 baru dilaksanakan peletakan batu pertama. Tahun 2017 dimulai dengan pembangunan gedung gereja baru Jemaat Getsemani Waibomatah. Jadi hari ini peresmian berarti pas 7 tahun pembangunan sampai peresmian. Pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Getsemani Waibomatah panjang 24 meter, lebar 14 meter, maka
336 meter persegi. Jumlah KK adalah 22 KK, jumlah jiwa 88 orang. Total pembangunan adalah 836.003.000 rupiah. Sekali lagi, dana pembangunan adalah sebesar 836.003.000 rupiah. Sedangkan biaya peresmian adalah sebesar 261.300.000 rupiah. Dari total biaya peresmian dan pembangunan adalah sebesar 1.097.303.000 rupiah. sukacita yang sangat luar biasa karena Tuhan yang punya pekerjaan. Saya ada di tempat ini selama 2 bulan, tinggalkan tugas saya di Kabupaten Yahukimo karena tanggung jawab yang sangat berat dipercayakan oleh semua keluarga besar intelektual Webomata untuk bagaimana saya harus ada di tempat ini. Secara manusia, saya sampaikan bahwa saya tetap mendukung, saya sesuaikan bagaimana tanggung jawab ini harus diberikan kepada saudara-saudara saya atau jemaah yang ada intelektual Webomata yang ada. Ini suara Tuhan. Saya ada di tempat lain, saya ditunjuk untuk jadi ketua panitia. Yang saya ada di tempat lain itu karena saya kerja untuk dunia. Amin. Tapi kalau yang sekarang ditunjuk, berarti ini Tuhan tunjuk saya, saya harus ada di kampung halaman saya. Dan hari ini secara resmi jemaat Getsemani Webomata, keluarga yang selama 5 tahun mereka ada di tempat yang tadi kita pindahkan oleh menikmati rumah Tuhan yang baru ini. Semua kita rasa bersukacita. Dan atas nama panitia menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang kali ini boleh hadir menghargai undangan kami, kita sama-sama di tempat ini untuk menyaksikan pentabisan gedung gereja Getsemani Webomata. Kiranya Tuhan yang punya pekerjaan boleh dapat membalas semuanya ini. Demikian penyampaian singkat dari kami atas perhatian dan kerjasama yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih.